Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara praktis untuk membuat abstrak pada artikel ilmiah. Nah, kalau di sini saya bilang ada 7 langkah praktis membuat artikel ilmiah. Pertama, apa tujuan penelitian Anda? Kemudian yang kedua, apa jenis metode yang digunakan? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengambil sampelnya? Yang keempat, apa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data? Yang kelima, bagaimana teknik analisis datanya? Yang keenam, apa hasilnya? Dan yang ketujuh, kesimpulannya apa? Nah, jadi masing-masing pertanyaan ini teman-teman buat dalam satu kalimat. Misal, kita kasih contoh ya, misalnya begini. Strategi penanaman karakter anak usia dini di rumah anak soleh padam. Untuk membuat abstraknya, teman-teman cukup pertama. Kita jawab dulu pertanyaan dalam satu kalimat. Apa tujuan penelitian Anda? Misal, saya contohkan ya. Penelitian ini, oke maaf ya, agak typo nih. Tujuan untuk mengungkap atau mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh mentor di rumah anak soleh dalam mengembangkan atau dalam menanamkan menanamkan karakter pada anak usia dini. Oke, sudah cukup ya satu kalimat. Nah, kemudian yang kedua, kita jawab apa jenis metode yang digunakan? Kita jawab. Oke, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Nah, ini sebenarnya nanti teman-teman bisa lihat di file skripsi teman-teman sendiri gitu, jadi nggak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengambil sampelnya? Kita sampaikan aja. Berarti penelitian ini melibatkan misalnya 4 orang guru yang diambil secara purposiv sampling, nah misalnya gitu ya. Purposiv sampling cukup habis. Kemudian apa instrumen yang digunakan? Nah, kita buat ya, misalnya instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci. Namun pada pelaksanaannya peneliti menggunakan alat bantu berupa video wawancara, lembar observasi, dan kamera untuk mendokumentasikan berbagai temuan. Nah, satu kalimat juga ya, panjang, iya, tidak apa-apa. Lalu kemudian bagaimana teknik analisis datanya? Ya sudah, kita sampaikan saja. Ya, analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teori Miles and Huberman. Nah, teman-teman pasti tahu nih orang-orang kualitatif ya. Oke, nanti di sini bisa misalnya kalau misalnya kuantitatif deskriptif, analisis dalam penelitian ini adalah analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik persentase. Kalau eksperimen dia misalnya menggunakan uji independen sampel t-test. Kalau untuk 2 kelas, kalau satu kelas itu pakai uji T berpasangan, dan bisa kawan-kawan pakai itu. Nah, agar lebih komplit lagi nih analisis data menggunakan Marcel Doberman dengan langkah-langkah reduksi, display, aduh maaf ya tipu, dan penarikan kesimpulan. Oke, hasilnya bagaimana? Sudah, berarti kita mulai lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 strategi ini misal ya, yang digunakan guru dalam menanamkan karakter pada anak usia dini di sekolah. Di rumah anak soleh pintar. Nah, kita uraikan yaitu penanaman melalui cerita sirah nabawiyah, kemudian cerita kasus dan
hal baik, labeling positif, serta pemberian reward bagi anak yang disiplin. Sama begini ya. Oke, dan cukup satu aja, nggak masalah. Lalu kemudian kita tinggal buat simpulannya. Sehingga eh, berbagai strategi tersebut menjadi salah satu temuan yang sangat baik untuk dijadikan sebagai cara baru menanamkan karakter pada anak. Nah, setelah kita sudah buat masing-masing satu, sekarang saatnya kita menyatukan. Nah, menyatukan jawaban tadi ya, misal seperti ini. Ini kita hapus pertanyaannya. Hapus. Oke, yang ini kita hapus. Apa jenisnya kita hapus. Kemudian yang ini kita hapus. Nah, yang ini kita hapus. Pertanyaan semua yang dihapus ya. Yang ini kita hapus. Yang ini juga kita hapus pertanyaannya. Cek. Kemudian yang ini juga kita hapus. Lalu semuanya kita rapikan seperti ini. Oke. Rapikan ya. Kita rapikan semuanya. Dan ini teman-teman. Sip. Oke. Sip. Lagi. Sip. Lagi. Sip. Sip lagi. Nah, sekarang kita ratakan. Selesai. Abstrak sudah siap disajikan. Udah kayak makanan aja. Abstraknya sudah lengkap guys. Mulai dari tujuan, apa jenis penelitiannya, bagaimana cara mengambil sampelnya. Dan ini adalah cara penulisan abstrak yang paling mudah ya. Dan biasanya ini menjadi syarat untuk diterima di jurnal nasional. See you. Kita nanti lagi sharing.